Para sahabat, kemiskinan itu sudah salah kaprah. Memang kemelaratan kemiskinan itu sebagai fakta yang bisa kita lihat secara dekat dengan narasi, dengan story tanpa harus melihat data-data statistik yang biasa digunakan untuk pertunjukan, bahkan juga menjadi komoditas untuk politisasi. Saya ingin mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah proyek kekuasaan atau kuasa proyek. Kita punya tujuan untuk membentuk masyarakat adil makmur, tetapi karena pembangunan, karena intervensi pembangunanisme, developmentalisme, dan neoliberalisme, maka tujuan adil makmur itu tidak kita hadirkan secara serius, secara seksama. Tetapi yang dikejar adalah 2 poin, yaitu pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan itu adalah korban dari pertumbuhan ekonomi. Ya, karena kita tidak pernah mengejar keadilan, kemakmuran, kesejahteraan secara ekonomi politik secara utuh, tetapi hanya mengejar pertumbuhan, dan korbannya tentu adalah ini ya, orang-orang miskin. Ya, meskipun kemiskinan secara politis itu selalu diklaim menurun, ya, misalnya sekarang ini di bawah ini ya, dua digit di bawah 10% ya, meskipun daerah istimewa Yogyakarta masih tetap di atas 10%. Ya, tetapi kan setiap hari itu selalu ada bayi manusia yang hadir dari keluarga miskin. Ya, jadi artinya meskipun angka itu bisa menurun dan pendataan itu kan tidak bisa dilakukan setiap saat, setiap hari, tapi penambahan orang miskin kan selalu datang setiap hari. Ya, karena itu soal penanggulangan kemiskinan ini bisa tunggang langgang ya, menghadapi pertambahan dan situasi yang justru miskin. Sama juga ketika para pihak yang diintervensi, ini garis kemiskinan ya, karena diintervensi naik gitu ya. Tapi kan ada juga orang-orang yang di atas garis kemiskinan itu bisa turun di bawah ke bawah garis kemiskinan, entah karena PHK atau karena bencana dan sebagainya. Sehingga ini kita tunggang langgang dan kita tidak pernah secara serius untuk berpikir tentang keadilan dan kemakmuran secara ekonomi politik. Nah, saya meneruskan soal kuasa proyek atau proyek kekuasaan tentang penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan itu ini sebuah pendekatan targeting. Ya, target ya. Jadi orang para teknokrat khususnya yang kemudian diambil menjadi kebijakan, juga masuk dalam RPJMN, RPJMD, bahkan juga sampai ke desa dengan SDGs desa bebas kemiskinan dan sebagainya, itu ditempuh dengan pendekatan targeting atau selektivisme, bukan universalisme. Ya, di selektif. Nah, karena selektif lalu orang sibuk mendefinisikan, mengukur kemiskinan. Waktunya habis untuk itu. Dari tahun 2004 saya terlibat bicara soal kemiskinan. Orang hanya sibuk ngomong definisi dan pengukuran. Tidak bicara warga negara, tidak. Jadi lalu setelah diukur, ukurannya ada 14 indikator, lalu pendataan ya. Pendataan itu gila-gilaan gitu ya. Teknokrat bilang membangun tanpa data itu mahal ya. Membangun itu mahal, membangun tanpa data itu menjadi lebih mahal. Nah, ini kan omongan kekuasaan para pemburu data. Jadi supaya dianggarkan membuat data itu, mencari data dan mengumpulkan data itu kan, itu
mencari datanya sendiri kan kekuasaan. Mereka harus meyakinkan para pengambil keputusan, ini perlu pendataan, ini perlu biaya, ini perlu ya pastilah itu kan kekuasaan juga. Jadi teknokrat memburu data, ya. Kemudian rakyat pemberi data. Tetapi data itu tidak pernah bisa mengubah hidup yang didata. Nah, ini namanya salah kaprah itu. Jadi data itu untuk melayani siapa toh? Ya bukan melayani rakyat yang miskin. Bukan. Rakyat miskin itu hanya nanti ditarget ya, ditandai. Paling banter nanti diberikan bansos, BLT. Ya memang BLT itu harus diberikan, tetapi itu kan solusi darurat. Bansos itu sekali lagi itu menyenangkan rakyat tapi tidak menolong rakyat, tidak memberdayakan rakyat. Karena itu ya kalau di data ya mereka akan melakukan negosiasi. Kami mau dapat apa di data ini? Jadi soal hak kewajiban sebagai warga negara itu jarang kita bicarakan secara serius. Intinya ya ngomong soal targeting kemiskinan tadi, mulai dari pendataan sampai pemberian bansos. Nanti yang diberi bansos itu akan pantau di Monef gitu ya. Nah, ini naik nih, daya belinya naik ini. Kemudian indikator-indikatornya naik gitu. Lalu dikatakan bahwa angka kemiskinan turun. Dan angka kemiskinan yang turun itu lalu untuk pertunjukan. Ya. Dan itulah yang saya sebut kemarin itu sebagai politisasi data kemiskinan. Jadi ini ini kekuasaan data tadi, kekuasaan. Jadi proyek itu kan akan diawali dengan data, kemudian diikuti dengan kebijakan, diikuti dengan uang, diikuti dengan pertunjukan. Ya, jadi ya sebatas permainan angka-angka saja dan itu tidak kecil. Dan dulu pada tahun 2010 ada data yang disampaikan oleh teman-teman dari TNP 2K. Menarik datanya itu dan kemudian saya kutip. Datanya begini, kalimatnya begini. Anggaran penanggulangan kemiskinan itu meningkat 200%, tetapi angka kemiskinan hanya turun 2%. Ya, itu TNP 2K dulu ya. Tapi ya tidak diseriusi dengan baik, tidak ada refleksi dengan baik. Mengapa kok bisa anggarannya naik tapi penurunannya kurang? Ya karena memang yang salah ya program penanggulangan kemiskinan itu. Sehebat apapun gitu ya, itu ya tidak akan bisa mengangkat harkat dan martabat. Jadi dulu ada berbagai macam klaster. Klaster pertama itu perlindungan sosial bansos. Klaster kedua itu pemberdayaan. Jadi pemberdayaan pada waktu itu punya spirit bukan memberi ikan tapi memberi kail. Ya, kail. Kail itu artinya kewenangan gitu. Lalu saya kritik, lah kok diberi kail toh? Memangnya ada kolamnya. Ya. Ya kalau nggak ada kolamnya, nggak ada ikannya, kail itu digunakan untuk apa? Ya kan untuk memancing jemuran tetangganya kalau begitu. Nah ini salah kaprahnya ada di situ. Ini kan artinya apa? Asetnya sudah nggak ada, aksesnya sudah nggak ada, terbatas. Ya kalau gitu, kalau mau berpikir ya jangan hanya soal tadi perlindungan dengan bantuan atau pemberdayaan, kemudian dengan kredit usaha rakyat gitu ya. Kredit usaha rakyat toh itu juga skalanya sangat kecil ya. Kalau ini individu-individu yang UMKM lalu diberikan KUR, itu ya bisa kita lihat kembali lah seberapa besar capaiannya gitu. Nah
yang pemberdayaan tadi itu salah kaprahnya sudah luar biasa. Bekasnya sudah nggak bisa dilihat, legasinya nggak bisa dilihat secara memadai. Paling banter itu menyisakan duit UPK, unit pengelola kegiatan dari PNPM Mandiri yang konon ditunjukkan ada 16 triliun. Ya itu saja yang bisa dinikmati ya. Tetapi dalam pengertian mengangkat harkat martabat orang miskin menjadi warga negara yang betulan, itu yang masih jauh dari harapan. Dan yang lebih parah lagi, saya pernah mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan itu ya menanggulangi kemiskinan sekaligus mengawetkan kemiskinan. Maksudnya apa? Ya ini namanya pemiskinan. Jadi penanggulangan kemiskinan itu pengawetan kemiskinan sekaligus juga pemiskinan. Ya, Bung Karno itu pernah mengatakan kita itu tidak miskin tapi dimiskinkan. Kita itu tidak bodoh tapi dibodohkan. Siapa ya kalau zaman dulu kolonial, kalau sekarang ya para teknokrat kelas menengah kota, orang-orang pintar, kaum neolib dan sebagainya itu begitu. Jadi ini proyeknya orang-orang pintar, teknokrat, kaum neolib itu membuat proyek kemiskinan mulai dari pendataan sampai program-program gitu. Demikian juga kalau kita ngomong dana desa juga begitu. Dulu dana desa itu alot sekali. Karena para teknokrat mengatakan kami nggak yakin dana desa itu nanti bisa mengurangi kemiskinan. Tidak akan efektif karena kemampuan desa terbatas. Ya begitu kalimatnya. Kaum modernis begitu. Kami lebih cocok dengan program-program yang terstruktur, yang punya target yang jelas, terukur, terkinerja dengan baik lah. Nah itu kan nalar kekuasaan itu kekuasaan proyek atau proyek kekuasaan. Jadi nggak mau gitu. Dan ketika dana desa ini digulirkan lalu ya ditumpangi dengan proyek kekuasaan kemiskinan. Ya. Nah demikian juga dengan pemiskinan. Pemiskinan kalau dulu itu dipahami secara struktural. Dulu ada kemiskinan struktural. Ya, kemiskinan struktural itu melihat kemiskinan dari struktural, dari struktur ya. Ada ketimpangan aset, ketimpangan akses gitu. Ada ayam yang mati di lumbung padi, kita kaya gitu ya. Tapi ada segmen masyarakat yang miskin gitu. Ini ada industri, ini ada tambang, ini ada pundi-pundi kekayaan gitu. Tetapi masyarakat di sekitar itu miskin. Ya. Demikian juga dengan ketimpangan desa kota itu juga pemiskinan. Udah strukturnya udah timpang gitu. Tapi cara pendekatannya tidak melalui ekonomi politik, tidak melalui struktur. Yang dilakukan ya tadi dengan pemberdayaan, dengan bantuan, ya nggak bisa apa-apa, nggak bisa mengangkat itu. Kita bisa belajar dari cara pandang kaum post-strukturalis. Jadi penanggulangan kemiskinan itu punya niat baik, tetapi caranya keliru, hasilnya gagal dan dampaknya buruk. Jadi ini kontradiktif ya. Kenapa kontradiktif? Karena kemiskinan itu persoalan ekonomi politik, tetapi dijawab dengan teknis, dengan teknikalisasi. Nah, teknikalisasi itu disebut juga sebagai bagian dari kekuasaan proyek atau proyek kekuasaan desa yang menumpangi agenda program penanggulangan kemiskinan. Jadi ekonomi politik itu ya soal aset dan soal akses. Kalau misalnya segmen masyarakat sudah tidak punya aset, maka yang diperbaiki adalah aksesnya. Jadi bukan hanya soal distribusi membantu uang gitu ya, dengan judul pemberdayaan. Dan Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikan kritik terhadap konsep pemberdayaan. Ini kata yang bersayap ya. Tetapi apa yang terjadi, bagaimana kita mengangkat akses orang miskin terhadap hajat hidup orang banyak, itu masih sulit ya. Atau sekurang-kurangnya kita menyediakan lapangan pekerjaan nih, itu pekerjaan yang sangat sulit juga.
Ini saya kira sangat penting ya. Artinya ya kita menempuh jalan kemakmuran itu ya jangan pakai istilah penanggulangan kemiskinan, tapi lebih konkret. Misalnya penyediaan lapangan pekerjaan, terus akses yang lebih memadai untuk ini ya bekerja, berusaha dan sebagainya gitu. Nah sekarang yang namanya pemiskinan itu yaitu tadi bukan dalam pengertian struktural tadi, tetapi ya dengan proyek tadi ya. Jadi proyek-proyek penanggulangan kemiskinan itu tidak pernah berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat menjadi warga negara ya, yang memiliki aset dan akses, tetapi justru mengawetkan kemiskinan. Jadi supaya pendataan terus-menerus itu bisa dijalankan, pengukuran, jadi supaya mereka sibuk terus untuk mengurus kemiskinan itu, dan supaya mereka tampak berkinerja. Nanti kalau angka kemiskinan dari angka-angka statistik itu turun, nah itu prestasi. Padahal ya enggak juga gitu. Nanti tahun-tahun yang akan datang juga begitu gitu ya. Nah tahun sekarang ini kan kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang dulu itu kan ya begitu itu. Ini pengulangan kita tidak pernah belajar secara kritis pada sejarah. Karena itu sejarah lalu terus-menerus berulang. Pertama sebagai kebodohan, kedua, ketiga, dan seterusnya itu sebagai lelucon. Tetapi ya orang itu nggak pernah sadar dari lelucon dan pengulangan sejarah itu. Nah itu tipikal para teknokrat, para ahli yang sering disebut teh botol, teknokrat bodoh dan tolol gitu ya. Jadi itu kekuasaan keahlian tapi tanpa pengetahuan yang memadai gitu. Jadi persoalannya ekonomi politik tapi dijawab secara teknis, entah dengan stunting, entah dengan nutrisi, entah dengan bantuan modal dan sebagainya. Dan itu cara yang saya kira sangat pragmatis. Misalnya ya kalau para pemimpin ketemu penggerak UMKM yang sangat kecil itu, yang kelasnya maksimal 5 juta, bahkan ada yang ratusan ribu, itu kan ada pertanyaan, ini masalah yang kalian hadapi apa? Modal. Ya sudahlah, kalau modal nanti saya bantu untuk permodalan. Nah dengan sangat cepat modal diberikan, tetapi yang terjadi bukan modal ini mengalami akumulasi, bisa menjadi mendongkrak gitu, tetapi malah istilah bahasa Jawa itu modal madul. Ya, modalnya malah madul, malah ambiar, tidak bisa terakumulasi dengan baik. Karena itu ini perlu ada satu renungan yang lebih kritis, yang lebih seksama itu, ya. Atau kita nggak usah ngomong penanggulangan kemiskinan, tetapi ngomong tentang misalnya penyediaan lapangan pekerjaan gitu ya, yang bisa dihasilkan oleh pemerintah, oleh swasta, maupun juga oleh usaha-usaha daerah maupun usaha desa ya. Ini yang saya kira jauh lebih penting gitu. Dan saya pernah mengingat dulu ketika Triyono Budi Sasongko pernah menjadi Bupati Banjarnegara gitu ya, dan beliau dinilai lumayan sukses lah mengurangi kemiskinan itu. Beliau nggak mau pusing-pusing ngomong kemiskinan itu. Intinya ya saya ngomong ya orang miskin karena nganggur ya, karena itu ya pendekatannya bagaimana mengatasi pengangguran, lalu membuka investasi, membuka lapangan pekerjaan. Itu saya kira di mana-mana begitu. Mau kita belajar di Eropa, di Amerika, mau di negara-negara lain yang sudah makmur, itu ya mencapai kemakmuran dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan, bukan dengan penanggulangan kemiskinan yang itu hanya berhenti menjadi proyek kekuasaan atau kuasa proyek.